Lan madu itu berakhir tragis dan brutal. Hanya 24 jam setelah kekalahan menyakitkan 2-3 dari rival abadi Barcelona di final Supercopa de Espanya, Real Madrid resmi mendepak Xabi Alonso dari kursi pelatih. Keputusan ini menjadi puncak dari ketidaksabaran manajemen Los Blancos. Padahal, Alonso didatangkan dengan status pelatih paling diburu di Eropa usai membawa Bayer Leverkusen juara Bundesliga tanpa terkalahkan. Namun, Santiago Bernabeu memiliki hukumnya sendiri. Reputasi masa lalu dan status legenda klub semasa bermain tidak menjadi jaminan kekebalan. Alvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid Castilla yang dikenal setia menjaga DNA Madrid, langsung ditunjuk sebagai pengganti untuk membereskan kekacauan ini. Pemecatan ini terasa mengejutkan jika melihat start Alonso yang sebenarnya tidak buruk di atas kertas. Hingga awal November tahun 2025, Madrid sempat memimpin klasemen La Liga dengan keunggulan 5 poin dan memenangkan El Clasico pertama musim ini dengan skor 2-1. Kala itu, Alonso tampak berhasil. Kemenangan telak 4-0 atas Valencia di kandang semakin mengukuhkan dominasi awal, di mana Madrid memenangkan 13 dari 14 laga pembuka di semua kompetisi. Namun, di balik angka-angka tersebut, keretakan mulai terlihat. Rentetan 6 laga tandang berturut-turut menjadi titik balik, dimulai dengan kekalahan dari Liverpool dan hasil imbang tanpa gol melawan Rayo Vallecano. Situasi makin runyam ketika Madrid menelan kekalahan kandang dari Celta Vigo dan Manchester City dalam kurun waktu 4 hari di bulan Desember. Bagi Presiden Florentino Perez, kalah di kandang dari tim sekelas Celta Vigo bukan sekadar hasil buruk, itu adalah penghinaan terhadap institusi. Dalam konferensi pers sebelum kekalahan melawan Man City, Alonso sempat mencoba meredam gejolak dengan retorika optimis. Kita semua berada di perahu yang sama. Kita harus melewati masa-masa positif dan negatif, tegas Alonso kala itu, mencoba bertahan di tengah badai kritik. Ia menambahkan dengan penuh harap, kita perlu percaya bahwa pertandingan berikutnya adalah kesempatan. Ikatan emosional dengan fans sangat penting untuk besok. Sayangnya, ikatan emosional itu putus lebih cepat dari dugaan. Salah satu alasan utama kegagalan Alonso adalah ketidakmampuannya menerapkan filosofi yang membuatnya sukses di Jerman. Di Leverkusen, ia memuja formasi 3-4-2-1 yang disiplin. Di Madrid, sistem itu berbenturan dengan ego dan kebiasaan para pemain bintang. Alonso terpaksa melakukan kompromi dengan menerapkan varian 4-2-3-1. Namun hasilnya justru terlihat setengah matang. Kekalahan di final Supercopa melawan Barcelona menjadi bukti paling telanjang. Madrid didominasi total, hanya memegang 29% penguasaan bola, dan tampak kalah kelas di segala lini. Media Spanyol, AS, melaporkan bahwa dalam pertemuan pemecatannya di Valdebebas, Alonso sendiri mengakui adanya kelelahan dengan situasi yang ada. Masalah taktik diperparah dengan kegagalan Alonso memenangkan hati para raja kecil di ruang ganti. Berbeda dengan Carlo Ancelotti atau Zinedine Zidane yang ahli memijat ego pemain bintang, pendekatan Alonso dinilai kaku. Isu ketidakharmonisan dengan Vinicius Junior menjadi rahasia umum. Hubungan keduanya dilaporkan dingin. Bahkan pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, sempat menyindir Vinicius terkait statusnya yang memudar di Bernabeu pada laga semifinal.
Bukan hanya Vinicius, Trent Alexander-Arnold yang didatangkan sebagai rekrutan bintang juga tersisih, hanya menjadi starter dalam 5 laga La Liga. Federico Valverde justru lebih sering dipasang menambal posisi bek kanan. Kylian Mbappe praktis memikul beban serangan sendirian di tengah kemarau gol Vinicius dan Rodrigo. Ketika sebuah sistem menuntut kolektivitas namun pemain menuntut kebebasan individu, pelatih adalah sosok pertama yang akan dikorbankan. Kini, Arbeloa masuk dengan tugas klasik, melupakan taktik rumit, mengembalikan kenyamanan pemain bintang, dan berharap sihir Bernabeu kembali bekerja. Gaisca Mendieta menilai gaya kepelatihan Xabi Alonso tidak cocok dengan Real Madrid. Mantan bintang Valencia itu memberikan komentar ini menyusul pemecatan Alonso setelah kalah di final Piala Super Spanyol dari Barcelona. Los Blancos mengumumkan pemecatan secara resmi dan menunjuk Alvaro Arbeloa sebagai pelatih sementara. Alonso datang ke Santiago Bernabeu setelah sukses bersama Bayer Leverkusen. Namun pendekatan permainan dan taktik yang diterapkan di Jerman tidak berjalan mulus di Madrid. Mendieta menekankan bahwa filosofi pressing tinggi dan pertahanan kompak Alonso tidak bisa diterapkan di Real Madrid. Hal ini dianggap menjadi salah satu faktor utama kegagalan pelatih asal Spanyol tersebut. Keputusan untuk mengakhiri kontrak Alonso diumumkan sebagai hasil kesepakatan bersama. Real Madrid menyatakan bahwa mantan gelandang tersebut tetap menjadi legenda klub dan selalu memiliki tempat di hati penggemar. Alvaro Arbeloa, yang sebelumnya menangani tim Castilla, ditunjuk sebagai pelatih sementara. Arbeloa memiliki pengalaman panjang dalam akademi Real Madrid sejak 2020 dan telah meraih berbagai gelar bersama tim muda. Jelas, kami tahu bagaimana Xabi bermain bersama Bayer Leverkusen dan apa yang ingin dilakukannya di Madrid. Secara pribadi, saya rasa kita tidak melihat gaya permainan yang Xabi inginkan. Kami belum pernah melihat hal itu di Real Madrid dengan pelatih manapun, ujar Mendieta. Maksud saya, berdasarkan apa yang terlihat di Leverkusen, ia ingin tim yang kompak, menekan tinggi, dan bertahan bersama. Saya belum pernah melihat itu di Real Madrid, sama sekali. Tim selalu akan pecah di beberapa momen dalam pertandingan, tambahnya.